Jelang musim banjir, Ciliwung kembali ditengok. Hasilnya sejumlah masalah masih saja membekap Ciliwung. Di antaranya sampah, limbah pembuangan kotoran manusia, pendangkalan, persoalan vegetasi dan pencemaran yang sudah melebihi batas. Inilah Ciliwung yang tak lagi mengalirkan mata air, namun air mata. Sejak November 2020, Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta siap membebaskan 630 bidang lahan untuk dijadikan waduk dan untuk pemulihan Sungai Ciliwung. Salah satu wilayah yang sedang dalam proses pembebasan lahan adalah Kelurahan Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Tercatat total 1.000 hektar di area bantaran Sungai Ciliwung sedang dalam proses pembebasan, terdiri dari lahan kosong milik warga, rumah, dan tempat usaha. Negosiasi proses pembebasan dengan Pemprov DKI Jakarta sudah dimulai sejak 2017 dan kepemilikan lahan ini perlahan mulai beralih ke pemerintah sejak 2018. Proses ini terhenti di tahun 2019 karena ada penurunan anggaran pendapatan dan belanja daerah Jakarta serta tahun 2020 karena pandemi COVID-19. Satgas Naturalisasi Sungai Ciliwung dan sukarelawan Komunitas Peduli Ciliwung yang sempat menyusuri Sungai Ciliwung pada 11 dan 12 November lalu menemukan sedikitnya 34 titik tumpukan sampah dan tempat pembuangan sampah akhir yang dikelola warga. Ini baru temuan sepanjang aliran Sungai Ciliwung dari Sukaresmi Kota Bogor menuju Depok, Jawa Barat. Lalu bagaimana kondisi Ciliwung dari Depok menuju pintu air Manggarai, Jakarta? Ratusan titik tumpukan sampah ditemukan. Selain itu, dalam perjalanan sepanjang 70 km susur sungai dari Bogor menuju Manggarai, Jakarta Selatan, ditemukan pula limbah pabrik ilegal. Setidaknya ada sekitar 11 limbah pabrik ilegal yang dibuang langsung ke sungai sehingga menimbulkan bau tak sedap. Beberapa dari limbah itu diduga limbah pabrik tahu. Kondisi Sungai Ciliwung di Jakarta juga dipenuhi bangunan rumah. Tidak ada vegetasi dan sempadan sebagai tempat parkir air menyebabkan resiko banjir makin besar. Sementara seperti diamanatkan dalam pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011, pengelolaan sungai meliputi konservasi sungai, pengembangan sungai, dan pengendalian daya rusak sungai. Dalam peraturan pemerintah itu juga disebutkan bila konservasi sungai diimbau melibatkan warga. Namun faktanya, bantaran sungai tak hanya di Ciliwung kerap dimanfaatkan untuk tempat tinggal, juga tempat usaha. Di Jakarta, fenomena pemanfaatan lahan bantaran sungai untuk kepentingan non-konservasi salah satunya lantaran tingginya urbanisasi ke ibu kota. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, jumlah penduduk DKI Jakarta pada 2019 mencapai 11.063.324 jiwa. Termasuk warga negara asing 4.380 jiwa. Sementara itu luas DKI Jakarta hanya 662,33 km persegi. Artinya kepadatan penduduk DKI Jakarta mencapai 16.704 jiwa per kilometer persegi. Bandingkan dengan kepadatan penduduk Indonesia yang hanya 141 jiwa per kilometer persegi. Tak heran Jakarta rentan dilanda banjir karena ada intervensi terhadap kepentingan konservasi sungai. Musim hujan kali ini berbarengan dengan La Nina, sehingga ada peningkatan curah hujan. Mayoritas drainase di ibu kota menurut data Pemprov DKI Jakarta berkapasitas maksimal menampung 100 mm hujan per hari. Berangkat dari pengalaman pada awal tahun 2020 yang curah hujan hariannya mencapai 377 mm, drainase tidak akan bisa menampung sehingga dipastikan banjir. Debit air ini belum termasuk limpahan dari Bendung Katulampa di Jawa Barat. Sebelumnya, awal musim hujan pada Oktober 2018, Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane melakukan pemantauan program dan upaya antisipasi banjir Jakarta. Salah satunya dengan program normalisasi Sungai Ciliwung. Program ini tidak berlanjut di 2019 lantaran dana normalisasi kali di Jakarta tidak dianggarkan dalam APBN 2019. Namun normalisasi yang kala itu diterjemahkan dengan betonisasi dianggap merusak alam dan ekologi. Sebenarnya normalisasi Sungai Ciliwung bertujuan untuk mengembalikan lebar Ciliwung ke kondisi semula antara 35 sampai 50 meter. Kemudian untuk memperkuat tebing, membangun tanggul, membangun jalan inspeksi dengan lebar 6 sampai 8 meter di sisi sungai. Normalisasi juga bertujuan untuk meningkatkan kapasitas tampung air dari 200 meter kubik per detik menjadi 570 meter kubik per detik, serta untuk menata kawasan di sekitar Sungai Ciliwung. Dan berikut daerah potensi banjir di Jakarta merujuk data Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane.